Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti Ariarisme dan apa itu Nestorianisme. Ariarisme adalah sebuah aliran teologis yang muncul pada abad keempat Masehi. Nama Arius seorang imam dari Alexandria, Mesir. Keyakinan utama Ariarisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah ciptaan Allah, bukan Allah yang setara dengan Bapa. Menurut Arius, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus ada, tetapi tidak setara dengan Allah Bapa dalam hal substansi atau hakikat. Poin pentingnya adalah bahwa ada saat ketika Dia tidak ada. Ariarisme menolak konsep Trinitas yang menyatakan bahwa Bapa, Anak Yesus, dan Roh Kudus adalah satu substansi tetapi berbeda dalam pribadi. Ariarisme menganggap bahwa Yesus sebagai anak tidak memiliki keilahian yang sama dengan Bapa, sehingga tidak ada kesetaraan dalam hal kehendak dan kekuatan. Latar belakang Ariarisme muncul pada saat gereja Kristen sedang menghadapi tantangan dalam merumuskan doktrin dan pemahaman tentang kristologis, ilmu tentang Kristus. Banyak gereja yang menganggap perlu untuk memperjelas ajaran mengenai identitas Yesus. Karya Arius berusaha menjelaskan hubungan antara Allah dan Yesus berdasarkan teks-teks Alkitab, terutama pada Yohanes bab 4 ayat 28, di mana Yesus mengatakan, "Bapa lebih besar daripada aku." Hal ini menjadi dasar argumen bagi pandangannya. Ajaran Ariarisme ditentang keras oleh banyak pemimpin gereja, termasuk Athanasius dari Alexandria. Athanasius berpendapat bahwa ajaran Ariarisme bertentangan dengan iman Kristen yang mengakui keilahian Yesus Kristus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, Konsili Nikea diadakan untuk membahas permasalahan ini. Konsili tersebut menghasilkan pengakuan iman Nikea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus dari substansi yang sama dengan Bapa, sehingga menetapkan bahwa dan Bapa adalah setara dalam keilahian. Pemberontakan dan konflik, meskipun Ariarisme ditolak dalam Konsili Nikea, aliran ini tetap bertahan pada bahkan mendapatkan dukungan dari beberapa kaisar Romawi yang menyebabkan konflik berkepanjangan di dalam gereja. Perpecahan dalam gereja. Ariarisme menyebabkan perpecahan dalam gereja dan munculkan banyak konflik teologis yang berpengaruh pada perkembangan doktrin Kristen di masa depan. Ajaran Ariarisme dan respons gereja terhadapnya membentuk konsensus tentang doktrin Trinitas yang kemudian diterima oleh gereja Kristen Ortodoks. Notarisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus sebagai dua pribadi, yakni sebagai manusia Yesus dan sebagai putra Allah atau Logos, bukannya sebagai satu pribadi yang menunggal. Doktrin ini dikaitkan dengan Nestorius, Patriark Konstantinopel. Pandangan mengenai Kristus ini dikutuk dalam Konsili Efesus tahun 431. Dan konflik mengenai pandangan ini mengakibatkan skisma
Nestorian yang memisahkan gereja timur Assyria dari gereja Byzantium. Nestorianisme muncul dalam gereja pada abad ke-5 karena ada upaya untuk secara rasional menjelaskan dan memahami inkarnasi dari Logos Ilahi, pribadi kedua dari Trinitas Maha Kudus sebagai manusia yang Yesus Kristus. Nestorianisme mengajarkan bahwa esensi dan kemanusiaan dan esensi keilahian Kristus itu terpisah karena dua pribadi, yakni pribadi manusia, Yesus Kristus, dan pribadi Logos yang ilahi, yang berdiam dalam manusia Yesus Kristus itu. Sebagai konsekuensi, kaum Nestorian menolak adanya istilah seperti Allah menderita atau Allah telah disalibkan, karena kemanusiaan Yesus Kristus yang menderita itu terpisah dari keilahiannya. Demikian pula mereka menolak istilah Theotokos yang melahirkan Allah, Bunda Allah, sebagai gelar Maria. Sebaliknya, mereka mengajukan gelar Kitokos yang melahirkan Kristus atau Bunda Kristus, karena dalam pandangan mereka, Maria hanya melahirkan pribadi manusia Yesus, bukan pribadi ilahinya. Theodorus, seorang murid Theodorus dan Mopsetia di Antiokhia, Syria, kemudian menjadi patriark Konstantinopel. Ia mengajarkan bahwa Kristus memiliki dua sifat, yakni berbeda, yaitu manusiawi dan ilahi, yakni tidak menyatu dalam khotbahnya. Nestorius menolak penggunaan gelar Bunda Allah bagi perawan Maria dan memilih gelar Bunda Kristus. Ia tidak berpendapat bahwa Allah tidak dapat menderita disalib karena Maha Kuasa, sehingga hanya bagian manusiawi Kristus yang wafat disalib, bukan sebagian ilahinya. Menurut penentangannya, Nestorius membagi Kristus menjadi dua pribadi terpengaruh. Mereka berpendapat bahwa jika Allah Sang Sabda dianggap tidak menderita dan wafat disalib, sementara Yesus Sang Manusia mengalami hal tersebut, atau jika Allah Sang Sabda dianggap Maha Tahu, sementara Yesus Sang Manusia memiliki pengetahuan yang terbatas, maka itu berarti ada dua pribadi yang berbeda dengan pengalaman yang mereka pula. Sebagai respons, Nestorium menegaskan bahwa ia percaya pada kesatuan pribadi Kristus yang sebenarnya, dalam bahasa Yunani prosopon. Namun, penentangan dari Kiril dari Alexandria menyebabkan Nestorium dijatuhi kutukan dalam konsili Efesus pada tahun 431. Konsili Efesus menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi, bahwa perawan Maria adalah Bunda Allah. Namun, mengutukan yang dihasilkan dari konsili ini memicu skisma Nestorian dan berpisah antara gereja timur Assyria dan gereja Byzantium. Meskipun demikian, Konsili Efesus tidak dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas, sehingga gereja Byzantium kembali terpecah terkait dengan pertanyaan apakah Kristus memiliki satu atau dua hakikat, yang menyebabkan skisma Chalcedonian.